Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wildan Jamaluddin Asikin dengan NIM 12120600124 dari kelas 1C Pendidikan Biologi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum pembuatan larutan dengan bahan garam yang mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada praktikum ini, saya akan menggunakan konsentrasi 10% dalam 100 gram larutan NaCl atau garam. Maka, berapa zat pelarut yang dibutuhkan? Untuk rumusnya yaitu persen massa sama dengan gram zat terlarut per gram larutan dikali 100%. Untuk persen massanya yaitu 10% dengan gram terlarutnya 10 kali 100% per gram larutan yaitu zat terlarut ditambah zat pelarut. Untuk zat terlarutnya yaitu 10 ditambah zat pelarut karena kita akan mencari nilai dari zat pelarut. Setelah itu kita pindah ruaskan menjadi 10 ditambah zat pelarut atau saya singkat dengan ZP dikali 10% per 100% sama dengan 10. Karena konsentrasinya 100% dan sudah diketahui 10, maka berapa ditambah berapa yang hasilnya 90, yaitu 90 mili. Untuk alatnya, yang pertama ada sendok teh, ada gelas, dan yang ketiga ada gelas ukur. Karena saya tidak mempunyai gelas ukur, di sini saya menggunakan botol susu bayi. Untuk bahannya, yang pertama ada air dan tentunya ada garam atau NaCl. Untuk langkah yang pertama, masukkan air sebanyak 90 ml. Lalu tuangkan ke dalam gelas. Setelah itu masukkan garam sebanyak 2 sendok teh. Karena di sini saya menggunakan 10 gram garam, maka 1 sendok teh setara dengan 5 gram. Setelah itu homogenkan atau aduk sampai garam larut dalam air. Untuk soal yang pertama yaitu berapa gram KOH yang terdapat dalam 250 gram larutan KOH 25%. Untuk rumusnya menggunakan persen massa sama dengan
gram zat terlarut dikali 100% per gram larutan. Untuk persen masanya 25% sama dengan gram zat terlarut dikali 100% per 250. Kita pindah ruaskan menjadi gram zat terlarut sama dengan 250 dikali 25% per 100%. Hasilnya yaitu 62,5 gram KOH. Untuk soal nomor 2, berapa mili alkohol yang diperlukan untuk membuat 800 mili larutan alkohol 60%? Untuk rumusnya, persen volume sama dengan mili zat terlarut dikali 100% per mili larutan. Untuk persen volumenya yaitu 60% sama dengan mili zat terlarut dikali 100% per 800. Setelah itu kita pindah ruaskan menjadi 800 dikali 60% per 100%. Hasilnya yaitu 480 mili. Untuk soal yang nomor 3, berapa gram KOH yang diperlukan untuk membuat larutan 500 mili KOH 0,1 mol, 0,5 mol, dan 3 mol. Untuk massa molekul KOH adalah 56,1. Untuk rumus menggunakan molaritas sama dengan massa per mR dikali volume. Karena kita mencari massa, jadi massa sama dengan mol dikali mR dikali volume. Pertama kita mencari dengan molnya 0,1. Kita masukkan ke rumus 0,1 dikali 56,1 dikali 0,5. Hasilnya 2,8 gram. Yang kedua kita mencari dengan molnya yaitu 0,5. Dengan rumus yang sama kita masukkan 0,5 dikali 56,1 dikali 0,5. Hasilnya adalah 14 gram. Terakhir kita mencari dengan molnya yaitu 3. Kita masukkan ke rumus 3 dikali 56,1 dikali 0,5. Hasilnya 84,1 gram. Selanjutnya untuk soal nomor 4, berapa gram ferak nitrat yang diperlukan untuk membuat larutan ferak nitrat 0,1 N sebanyak 1 liter? Untuk rumusnya menggunakan normalitas atau N sama dengan massa zat per mR dikali volume. Kita masukkan untuk normalitasnya yaitu 0,1 sama dengan massa zat per 169,87 dikali 1. Kita pindah ruaskan menjadi massa zat sama dengan 169,87 dikali 0,1. Hasilnya yaitu 16,98 gram. Untuk soal nomor 5, berapa gram amonium sulfat yang diperlukan untuk membuat larutan amonium sulfat dengan 2N, 0,1 M, 0,1 N sebanyak 250 mili. Untuk rumusnya kita menggunakan N sama dengan massa zat per mR dikali volume. Pertama kita mencari dengan N, 2N. Kita masukkan 2 sama dengan massa zat per 132,14 dikali 0,25. Kita pindah ruaskan menjadi massa zat sama dengan 132,14 dikali 0,25 dikali 2. Hasilnya yaitu 6,6
66,7 gram. Selanjutnya kita mencari dengan 0,1. Kita masukkan 0,1 sama dengan massa zat per 132,14 dikali 0,25. Kita pindah ruaskan lagi menjadi massa zat sama dengan 132,14 dikali 0,25 dikali 0,1. Hasilnya yaitu 3,3 gram. Selanjutnya kita mencari dengan 0,1 N. Kita masukkan ke rumus 0,1 sama dengan massa zat per 132,14 dikali 0,25. Kita pindah ruaskan lagi menjadi massa zat sama dengan 132,14 dikali 0,25 dikali 0,1. Hasilnya yaitu 3,3 gram. Soal yang nomor 6, berapa gram kalsium hidroksida yang diperlukan untuk membuat larutan kalsium hidroksida 0,4 N sebanyak 500 ml. Kita menggunakan rumus N sama dengan massa zat per mR dikali volume. Untuk N nya kita masukkan 0,4 sama dengan massa zat per 74 dikali 0,5. Kita pindah ruaskan menjadi massa zat sama dengan 74 dikali 0,5 dikali 0,4. Hasilnya 14,5 gram. Untuk soal yang nomor 7, yaitu tersedia asam nitrat pekat, berapa mili asam nitrat yang diperlukan untuk membuat larutan asam nitrat 0,5 N sebanyak 150 mili. Untuk rumusnya itu P1 sama dengan P2 dikali C2 per C1. Untuk V2 nya 150 dikali 0,5 M per 5 N, hasilnya 15 mili. Yang nomor 8, di laboratorium tersedia amonium hidroksida pekat, berapa mili amonium hidroksida pekat yang dibutuhkan untuk membuat larutan 0,5 M 5N sebanyak 500 mili. Rumusnya P1 sama dengan P2 kali C2 per C1. Untuk P2 nya 500 dikali 0,5 M per 5N, hasilnya yaitu 50 mili. Soal nomor 9, di laboratorium tersedia asam sulfat 96% dengan Bj 1,84 gram per mili dan massa molekul 98. Yang ditanyakan berapa mili asam sulfat pekat yang dibutuhkan untuk membuat larutan asam sulfat 2,5 M sebanyak 750 mili. Rumusnya P1 sama dengan V2 dikali C2 dikali massa molar per Bj dikali V dikali 10. Kita masukkan 750 dikali 2,5 dikali 98 per 1,8 dikali 96 dikali 10. Hasilnya yaitu 183.750 per 1766,4. Hasilnya yaitu 104,02 mili. Untuk soal yang terakhir, berapa bagian formalin 40% dan bagian air suling untuk membuat formalin 5 mili. Rumusnya menggunakan
persen volume sama dengan mili zat larut dikali 100% per mili larutan. Untuk persen volumenya 40% sama dengan mili zat larut dikali 100% per 5. Setelah itu kita pindah ruaskan menjadi mili zat larut sama dengan 5 dikali 40% per 100%, hasilnya yaitu 2 mili.